lama-lama kayaknya Mbak Hanifah. Ini teman-teman pasti juga sudah pengen banget ya dengar tips and trick dan juga cerita dari Mbak Hanifah ini seputar blogging. Jadi saya akan kasih waktu untuk Mbak Hanifah bisa share screen dan memulai presentasinya sekarang sampai nanti pukul 8:05. Silakan Mbak Hanifah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Niaga Hoster yang sudah memberikan saya kesempatan untuk jadi pembicara di Niaga Hoster Women Talk 1.0 ini. Jadi malam hari ini saya bakal sharing seputar dunia perblogingan dengan topik The Beauty and Power of Blogging. Sebelumnya saya bakal perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Sehari-harinya saya bekerja sebagai off-page SEO dari Hostinger Indonesia. Buat yang belum tahu Hostinger Indonesia itu apa, kita tuh kayak literally sister company-nya Niaga Hoster kayak gitu. Jadi sama-sama di bawah naungan PT WMTI. Saya juga teman sekantornya Alfa, barengan sekantor sama Niaga Hoster kayak gitu, cuma beda brand. Terus sebelum masuk sebagai off-page SEO itu saya sudah mengawali karir di bidang website kayak gitu sebagai blogger, sebagai lifestyle dan beauty blogger di hanifa.com yang sampai sekarang masih aktif, dan juga saya ada channel beauty podcast by Hanifa yang sudah lama tidak update. Semoga setelah ini bisa update lagi ya teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang sudah ngeblog dan rutin, ada yang sudah punya blog tapi tidak rutin, atau ada yang sama sekali belum pernah mencoba ngeblog tapi suka nulis kayak gitu, basically suka nulis. Oke, sekarang saya bakal share perjalanan awal saat saya mulai ngeblog kayak gitu. Jadi saya mulai ngeblog itu sejak SMA. Saya ingat banget nama domainnya itu destroyinsight.blogspot.com, anjir. Emo banget ya, ala-ala anak SMA yang lagi, apa ya, kalau dibilang quarter life crisis juga belum ya, karena masih umur belasan, jadi masalah remaja masih banyak banget. Jadi blog itu saya gunakan untuk platform curhat online gitu pada awalnya. Dan saya mulai ngeblog lebih reguler lagi itu saat sedang merasa stuck skripsi, itu tahun 2016. Pelarian dari tesis burnout, saya akui itu. Tapi karena saya suka nulis, dan saya tuh bosen, suntuk gitu loh, nulis skripsi yang ditolak terus sama dosen pembimbing. Pada akhirnya, saya gunakan blog itu sebagai media untuk self-healing, karena dari situ saya jadi bisa numpahin unek-unek. Pada saat itu juga udah umur sekitar umur 22, 23, jadi quarter life crisis ya, udah mulai di situ dijadiin tulisan yang kedoknya tuh self-development, dan pada akhirnya mulai pakai top level domain alias www.hanifa.com itu, pakai .com ya lebih tepatnya, itu di tahun 2017, dan sudah bergabung di beberapa komunitas blogger yang saya rasa membantu banget sebagai pada saat itu blogger pemula. Jadi saat saya merasa sendiri, saya gabung di komunitas blogger itu untuk exchange knowledge, istilahnya untuk berbagi ilmu sama teman-teman yang ada di sana kayak gitu. Nah, ini adalah tampilan dari blog saya. Dulu sih nggak serapi ini kan, jadi sekarang sudah tahu kayak SEO yang harus slick desainnya dan lebih ringan. Sekarang saya sudah pakai yang background-nya putih, terus abis itu sudah dikategorikan beberapa tulisan ke yang pertama beauty and fashion, blogging and social media, terus ada food and travel, self-development, event report, kalau misalnya saya dijadikan reporter untuk event tertentu, dan juga sponsored post. Lanjut, ini adalah beberapa contoh komunitas blogger yang saya bergabung di dalamnya. Itu ada Blogger Perempuan Network, kumpulan emak blogger, Beauty Squad, ini adalah komunitas beauty blogger kayak gitu, skala nasional. Terus ada Jogja Bloggers, ini teman-teman blogger di
Jogja yang niche-nya tuh lebih ke lifestyle dan beauty. Terus ada warung blogger, ini general, cowok, cewek, tua, muda, semuanya kumpul di sini se-Indonesia. Terus ada juga yang ini komunitas blogger Jogja kayak gitu. Di situ banyak para suhu dan masta, jadi saya juga belajar banyak dari mereka. So, lanjut lagi, there are some wonderful things about being blogger. Yang pertama itu adalah recognition. Pernah nggak sih, mungkin ini yang sudah dirasakan oleh teman-teman yang udah punya blog dan sudah punya jejaring kayak gitu ya, network kayak gitu, yang dikenal melalui blog. Ada yang biasanya kayak waktu event tuh nyamperin, mbaknya yang nulis soal ini ya, soal misal kalau teman-teman yang bahas parenting tuh, mbak yang bahas soal ini ya, gimana caranya mengatasi anak tantrum kayak gitu misalnya. Terus dari situ jadi cerita-cerita, terus ada yang nyamperin, aku relate banget loh sama tulisanmu yang judulnya tuh how to overcome insecurities kayak gitu. Jadi dia sama-sama punya insecurity masalah body image misalnya, karena saya juga merasakan hal yang sama dan saya share di blog, akhirnya jadi kayak ketemu sama temen yang juga ngerasain hal yang sama kayak gitu. Dan ini leading to network ya. So being blogger, you can meet new friends or any potential business partners through communities, events, or on social media platforms. Karena sudah pasti ngeblog tuh nggak jadi satu-satunya jalan untuk networking. Jadi kita juga mencantumkan yang yang kayak namanya sosial media di situ, dan jadi ngobrol dan bahkan bisa jadi temen yang ketemu langsung, misalnya kayak kopdar gitu, kopi darat. Terus ini juga akhirnya bisa leading ke collaboration. Jadi we can get some beneficial projects and partnership with some brands. Mungkin kalau yang ini lebih ke kalau misalnya blog kalian itu sudah memanfaatkan SEO kayak gitu, yang ini juga jadi new challenge untuk saya saat selama menjadi blogger. Saya ngerasa ada banyak challenge di situ. Saya jadi belajar fotografi karena namanya juga beauty blog, masa nggak ada fotonya kayak gitu, basic nggak cuma nulis aja, dan juga SEO. Nah, SEO ini yang bikin konten yang ada di blog itu jadi bisa keindeks sama blogger, dan brand tuh kalau nyari keyword tertentu soal brandnya, misalnya essence kayak gitu ya, itu bakal kalau misalnya muncul di page one, sudah pasti bakal direkomendasikan kayak gitu, dan mereka akan biasanya sih ini menghubungi lewat email kalau taunya dari blog kayak gitu ya. Terus lanjut lagi, ini adalah dua contoh dari sekian banyak beauty review yang sudah saya selesaikan. Yang atas itu review brand Korea namanya Moonshot. Jadi saya nge-review Moonshot Micro Setting Cushion Foundation dan juga tinted moisturizer-nya. Terus abis itu yang di bawah ada treatment di salah satu beauty clinic Skincare. Ini saya dapatkan dari networking yang itu ketemunya gara-gara blog juga kayak gitu. Terus selanjutnya ada contoh sponsor. Jadi karena sebenarnya basically itu blog saya tuh gado-gado, tapi saya kategorikan kayak gitu biar lebih rapi lagi, dan di situ ada food and travel juga. Itu masuk kayak lifestyle. Di atas tuh ada kerjasama dengan Gojek untuk fitur chat terbarunya pada saat itu, order dan split bill di GoFood. Terus abis itu yang bawah ada event dari Teh Pucuk Harum, yaitu Pucuk Culinary Festival Jogja di tahun kalau nggak salah 2019. So there are some things that I learned from blogging. Yang pertama, udah pasti search engine optimization. Mau nggak mau ya, blogger itu harus belajar yang namanya SEO. Nah, dengan SEO ini kita jadi bisa mengoptimasi konten blog untuk dapat ranking 1 di mesin pencarian.
Kalau nggak pakai SEO, kalian nggak tahu bekal gimana caranya menyematkan keyword, terus habis itu konten yang seperti apa yang adorable gitu untuk Google, ya nggak bisa dapat traffic yang banyak kalau kayak gitu. Terus selain itu ada social media marketing untuk menjangkau lebih banyak user melalui brand awareness dan promosi media sosial. Karena gini, blog itu kalau sudah dimonetize biasanya kita kerjasama dengan beberapa brand dan brand ini sudah pasti juga punya channel media sosialnya untuk keperluan brand awareness dan juga mendapatkan lebih banyak bukan user ya, tapi kayak revenue dari situ, dan mau nggak mau kita juga harus belajar sosial media marketing untuk ikut mencantumkan sosial media dari brand yang kerjasama sama kita. Itu kenapa saya juga jadi belajar sosial media marketing dari situ. Dan yang last but not least, products fotografi untuk menunjang isi konten dengan foto produk yang menarik. At least kalian bisa menguasai basic fotografi kayak lighting tuh yang bagus kayak gimana, terus misalnya kalian harus foto produk tuh di jam berapa, ya tentunya masih tentang lighting ya, terus habis itu gears dan tools-nya tuh apa, itu harus kalian pelajari kalau misalnya pengen blognya tuh lagi-lagi kontennya tuh optimal kayak gitu. Jadi nggak cuma nulis aja, tetapi foto dan juga konten-konten lain, misalnya video atau di situ juga ada audio, itu juga harus dikuasai. Ini adalah salah satu contoh dari konten yang SEO kayak gitu ya. Jadi ada keyword clean and clear yang kalau di sini saya alhamdulillahnya bisa dapat page one dan di bawah official website dan juga salah satu e-commerce kayak gitu ya. Di sini saya nggak tahu ya yang bawah masih ada blog personal lagi atau enggak, tapi saya sebagai personal blog itu bisa masuk di sini. Kalian mungkin juga bisa cek sendiri kenapa kok bisa masuk sini kayak gitu. Itu tuh mungkin kalau saya sih lihatnya karena saya waktu itu udah banyak produk dari Clean and Clear setelah memenangkan suatu event kayak gitu, itu saya review semuanya, bukan saya review ya, lebih tepatnya kayak product description, dan waktu udah agak lama, mungkin sekitar beberapa bulan, ternyata ke indeks Google dan banyak yang cari keyword Clean and Clear itu leading ke blog saya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, ini adalah salah satu contoh foto yang terindeks Google juga, review Essence L'Oreal, keluarnya langsung punya saya. Ini fotonya di kantor Niaga Hoser waktu masih belum pandemi, karena memang tempatnya bagus. Jadi lighting-nya saya manfaatkan untuk foto produk yang ternyata ke indeks Google dan direkomendasiin jadi yang paling ujung sendiri biasanya, yang nomor 1 kayak gitu ya. Dan ini juga dari optimasi SEO juga, optimasinya dari image, jadi image description-nya tuh dikasih keyword review Essence L'Oreal, kayak gitu sih. SEO tip kayak gitu. Ini salah satu usaha untuk mendapatkan lebih banyak audiens, karena sekarang kayak gini, ada banyak banget platform, nggak cuma blog, orang tuh kalau misalnya pengen nonton ya mereka ke YouTube, terus kalau misalnya sekarang nggak ada waktu sama sekali, pengen disambi kerja gitu misalnya, mereka buka podcast. Dan ini adalah salah satu cara untuk repurpose konten. Jadi beberapa episode yang sudah saya buat di Beauty Podcast by Hanifa ini, juga saya ambil materinya tuh dari artikel yang udah publish di blog saya untuk lebih mengheterokan audiens kayak gitu ya. Jadi lebih banyak audiens yang bisa saya dapat, nggak cuma di platform blog aja, tapi juga di podcast. Ya semoga nantinya juga bakal coming soon kayak gitu ya untuk YouTube, tapi masih belum coba. Kita lanjutkan dulu yang udah ada kali ya.
Terus setelah itu, nah kalau ini adalah sosial media saya, lebih tepatnya Instagram. Ini juga beberapa usaha optimasi sosial media marketing supaya bisa lead ke blog kayak gitu ya. Itu saya sematkan di bio link ke beberapa artikel yang ada di blog. Jadi ini berguna banget kalau misalnya kalian habis review. Ini saya habis review sheet mask L'Oreal. Itu saya kasih di caption, kalau misalnya kalian pengen tahu reviewnya, langsung klik link di bio. Jadi teman-teman kalau misalnya udah baca captionnya, langsung bisa klik URL yang ada di sini, pakai Linktree kayak gitu. Oke, lanjut lagi. So, selain beberapa benefit tadi tentang SEO, produk fotografi, dan macam-macam lainnya yang saya pelajari selama menjadi blogger, from blogging, I also can empower others through sharing stories and real life experience on how to overcome some obstacles. Jadi awalnya memang saya niatnya cuma curhat aja buat saya. Tetapi karena saya taruh di blog, ternyata itu ke indeks Google atau saya taruh di blog terus abis itu di-share di sosial media, ada yang baca ternyata. Ada teman misal yang pernah saya dapat testimoninya tuh teman dari Paris, dan waktu itu saya nulisnya pakai bahasa Inggris, artikelnya itu life crisis. Saya ngerasa, aduh pusing banget deh ini gimana nih pencarian jati diri segala macam kayak gitu kan, karena quarter life crisis. Dia ternyata baca karena kontennya pakai bahasa Inggris, jadi dia mengerti dan kita jadi sharing-sharing kayak gitu. Aduh, gimana sih caranya supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar atau kita bisa mulai karir kita sendiri, bla 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 kayak gitu. Jadi secara tidak langsung juga empower teman-teman yang ada di luar sana lewat konten tulisan yang ada di blog. Dan itu dari blogging juga saya juga bisa be more productive karena mau nggak mau ya, by taking time to produce contents no matter how busy we are. Karena sebagai karyawan swasta tentu sudah banyak ya istilahnya kayak task dari bos kayak gitu. Sedangkan saya sendiri masih ada platform blog yang saya manfaatkan juga untuk freelance kayak gitu. Mau nggak mau kita jadi harus menyempatkan waktu. We have to make time. Nggak ada yang namanya kayak aku nunggu slow deh kayak gitu. Kita nggak bisa kayak gitu kalau misalnya udah jadi konten kreator kayak gitu ya. Dan blogger juga salah satunya. Mau nggak mau kita harus menyempatkan, dan dari situ kita jadi belajar untuk bisa belajar lebih baik mengenai time management kayak gitu. Lanjut lagi, ini adalah quote yang tentu bukan saya yang buat. Ini adalah dari Paulo Coelho. Jadi saya rasa yang namanya ngeblog itu juga salah satu jalan yang resikonya tuh juga harus diambil kayak gitu. You have to take risk. We will only understand the miracle of life fully when we allow the unexpected to happen. Jadi kalau misalnya kalian ambil resiko untuk aku bakal mulai blog, aku nggak peduli sama omongan orang di luar sana soal kontenku, aku cuma mau mulai aja. Siapa tahu nanti itu bakal leading ke rezeki yang lebih baik atau sesuatu yang lebih baik di kemudian hari kayak gitu. Jadi mulai aja bikin konten, tulis apapun yang kalian ingin tulis, dan nanti waktu pasti bisa belajar untuk memperbaiki supaya bisa jadi lebih baik lagi tulisannya kayak gitu.